Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya, Radin Andi. Pertama kali kita berpikir tentang rumah, pasti kita berpikir, di mana ya kita bisa membangun rumah, lahan di kota makin terbatas. Belum lagi harganya tiap tahun makin naik. Padahal dengan beberapa pengetahuan dasar, itu bisa membantu kita merencanakan rumah kita nantinya. Hal ini cocok banget buat kita muda-mudi yang ingin hidup mandiri di rumah kita sendiri. Langsung aja, ini dia beberapa tips untuk rumah keluarga baru. Poin pertama yaitu pemilihan lokasi. Apabila kita ingin membeli rumah dengan cara KPR maupun mendesain rumah kita sendiri, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu pemilihan lokasi yang strategis. Nah, yang pasti sesuaikan budget yang kita miliki dengan harga pasaran di sekitar. Nah, kita bisa mengira-ngira harga dari calon rumah kita dengan melihat lokasi daerah sekitar. Biasanya, ring 1 atau yang ada di pusat kota harganya pasti akan jauh melambung tinggi dibandingkan ring 2 dan 3 yang berada di pinggiran kota. Nah, sesuaikan juga dengan kebutuhan kita di masa depan. Contohnya, jarak dengan tempat kerja, jarak dengan sekolah anak, ataupun jarak menuju fasilitas umum. Hal ini akan sangat berguna untuk menghemat biaya transport kita. Jangan sampai pengen rumah murah, tapi malah berat di ongkos. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan ruang. Bagi pasangan yang baru saja menikah atau baru saja memiliki anak, tentunya kebutuhan ruang belum terlalu banyak. Dahulukan ruang-ruang utama seperti ruang tamu, ruang keluarga, dapur, dan kamar tidur. Nah, setidaknya dengan memprioritaskan ruang, nantinya tidak akan ada ruang yang terbuang, atau kita juga bisa menggunakan konsep rumah tumbuh. Kalian ingin tahu lebih banyak tentang rumah tumbuh? Klik link di atas untuk menuju artikel yang sudah kita bahas sebelumnya. Berikutnya yaitu menyatukan ruang. Ide untuk menyatukan ruang merupakan solusi yang tepat bagi keluarga baru yang memiliki lahan terbatas namun ingin tetap memiliki ruang yang cukup. Contohnya, menyatukan beberapa ruang menjadi satu, seperti ruang keluarga dengan ruang tamu maupun ruang makan dengan ruang dapur. Karena di era sekarang ini banyak sekali ruang-ruang yang sudah mulai berubah fungsinya. Sebagai contoh, kita lebih sering menerima tamu di teras, atau kita lebih sering makan sambil nonton film kan? Pokoknya sesuaikan aja dengan kebutuhan kita sehari-hari. Oh iya, kita juga udah pernah bahas tentang open plan loh. Itu salah satu alternatif untuk menghemat ruang bagi kaum milenial seperti kita. Cek link di atas. Yang selanjutnya yaitu merencanakan budget pembangunan. Jangan lupa berikan batasan budget untuk rencana pembangunan. Misalkan kita beri budget 200 juta di setiap tahap pembangunan. Hal ini akan menghindarkan kita dari over budget. Apalagi kalau kita menggunakan jasa arsitek, nantinya arsitek akan menyesuaikan penggunaan material dengan budget yang kita miliki. Hal ini juga menjadikan batasan untuk kita sehingga tidak merubah desain ke hal-hal yang tidak diperlukan. Yang kelima yaitu mempercayakan perencanaan dan pembangunan pada tenaga profesional. Untuk bisa mewujudkan rumah idaman yang kita inginkan, ada baiknya kita mempercayakan kepada desainer atau arsitek yang berpengalaman. Hal ini juga berlaku untuk pembangunan di lapangan. Memang dengan meng-hire tenaga profesional, budget yang kita perlukan sedikit lebih banyak. Namun hal ini sebanding dengan apa yang kita dapatkan sehingga rumah yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini juga dapat mengurangi biaya maintenance ke depannya karena dapat dipastikan pembangunan rumah kita tidak asal-asalan. Oke, sekian beberapa tips dari kami. Kalian bisa tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru belajar arsitektur. Like jika video ini membantu kalian dan kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komen di bawah. Saya Radin Andi, sampai jumpa.